MPPT high voltage, MPPT tegangan PV tinggi. Ini kabel dari panel surya. MPPT ini komponen utamanya induktor. Di sini pakai induktor 100-an ampere, ini 200 pun sampai 140-an. Kemudian ini dioda PV, ada dioda panel suryanya, kebetulan pakai. Dan ini MOSFET IGBT modulnya, speknya 100 ampere sampai 1200 volt. Jadi pakai PV 500-an volt masih aman sekali, setengahnya. Kemudian baterainya bisa sistem 12, 48, 36 sampai 200-an volt. Sebelum memasang panel surya, usahakan dimatikan dulu karena untuk meminimalisir kerusakan tangan Anda. Mohon maaf. Untuk supaya aman, safety, dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena tegangan tinggi, kita tidak tahu tangan kita menyentuh apa. Kemudian baru nyalakan panel surya. Oke, MPPT 100 ampere, float 25 cut 25. Mulai tracking pengisian. Oke, 180 watt, 240, 330 naik terus. Tegangan baterai juga naik. Oke, langsung ke menu. Cut off charging ini bisa sampai 200 volt. Float charging bisa sampai 200 volt juga. Jadi setelah cut, kemudian beberapa saat akan menuju float. Settingan cut-nya berubah menjadi float charger di tegangan bawahnya cut. Baterai standby. Sebentar, ini kendor. Kabel LCD-nya kendor. Nanti kita cek lagi. Ini mobil ini belum dikencangkan. Watt maksimum bisa diatur. Ini untuk mengurangi arus. Ini ada konslet ke tombolnya. Dia ngeground. Nanti diperbaiki ini bracketnya karena ada jalur kena baut jadi konslet ya. 5 voltnya. Jadi watt maksimum ini untuk membatasi arus pengisian baterai. Kalau baterainya kecil bisa diturunkan. Kalau baterainya besar bisa dinaikkan. Jadi nggak kelebihan arus pengisian. Karena di baterai itu ada arus maksimum chargingnya. Nah, bisa dilihat spesifikasi baterainya dia sampai berapa ampere. Nanti dihitung tegangan dikalikan ampernya, ampere maksimum pengisian baterai ketemu watt. Nah, di sini di input berapa. Kemudian ini VBAT kalibrasi. Kalau sudah cocok multimeter di baterai dengan di LCD cukup sekali aja. Bisa di-adjust. Ini juga PV untuk kalibrasi. Oh, ini kenapa nih? Oh, ini sistem MPPT step down-nya kebetulan saya pakai 24 volt sampai dengan 48. Tadi tegangan baterai 17 ya. 17 itu udah di bawahnya spek baterai 24, jadi dia mati. Kalau mau spek di 12 volt sampai dengan 12 volt ditulis di keterangan saat order, nanti bisa dibuatkan 12 sampai 48. Karena ini 24 sampai 48, baterainya udah 17 volt, MPPT-nya mati.
Cara menghidupkannya, nunggu tegangan baterainya naik, atau kita bypass dengan panel surya. Apakah bisa? Bisa hidup lagi, tapi baterainya udah nggak kuat. Ini baterainya kecil sekali ini, baterai 24 volt. Tinggal 18, naik terus 19, naik secara perlahan. Akan langsung saya pindah ke PV biar langsung ngisi. Ternyata nggak bisa, masih restart. Keadaan baterai low ini, MPPT nya masih bertahan. Ada cara lagi untuk menyalakan tanpa harus mengecas baterai di luar. Caranya seperti ini, tapi jangan ditiru karena berbahaya. Jadi kabel plus baterai dengan plus PV digabungkan. Apakah bermasalah? Ditunggu sampai mulai tracking, nanti saya lepas jumpernya. Menunggu sampai naik dulu tegangan baterai. Oh iya, ini inverternya hidup. Saya matikan. Oke. Tegangan baterainya tidak terlalu turun. 20 volt, 20,2, 20,8, 21, naik terus, terjadi pengisian. 300, 400 watt, 23, 24,6. Oke, sudah normal. Baterai drop, MPPT masih aman. Tadi sampai mana menunya? VPV minimum volt. Jadi di sini ada settingan untuk membatasi tegangan PV agar tidak jatuh ke bawah tegangan baterai. Jadi disisakan. Itu terutama untuk sore hari mendung, biasanya MPPT itu akan mendekati tegangan baterai ketika sudah sore. Nah, di sini saya sisakan di 26%. Kalau misalkan PV-nya 200 volt, 26%-nya itu dikurangi 26%, dia sisa 133 volt. Di sini adalah titik optimum arus pengisian, daya pengisian panel surya. Tegangan optimumnya ada di 133 voltan pada 200 volt. Kalau panelnya 20 volt, optimumnya sekitar 14,4. Jadi itu sudah sama dengan baterai. Panel 40 volt juga dikurangi 26%, dia hasilnya berapa nanti dimasukkan. Panel 100 volt dikurangi 26%, sisanya berapa dimasukkan sini. Itu adalah titik optimum panel surya. Karena arusnya tinggi, tegangannya tinggi dengan tegangannya rendah, arus panel surya itu sama. Jadi kalau tegangan panelnya rendah, arusnya sama, itu rugi. Lebih baik arus panel surya tinggi, arusnya tetap. Misalkan di sini dibuat sisanya, misalkan baterainya 50, panel suryanya 200. Saat sore tegangan panel surya sama dengan baterai 50, dan kondisi saat itu tegangan arusnya 1 ampere. Jadi 50 kali 1 ampere, pengisiannya adalah 50 watt untuk daya power panel surya. Tapi kalau disisakan tegangan panel suryanya 130 volt dikalikan 1 ampere, ada 129 watt. Itu kan ruginya jauh sekali. Jadi ini ada settingan
minimum PV minimum volt untuk menyisakan tegangan PV pada sore hari agar arus pengisiannya tinggi atau daya pengisiannya tinggi. Cara menghitungnya, tegangan total panel surya dikurangi 26%. Oke, sudah running. Ini cut baterai dan float baterai, watt